刚才是想报答穆师兄，还是想一起去寻找金仙杯？你想干嘛？我想穆师兄应该有些贫穷。你弟等待你的主人是吗？一旦我实力提升。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-593. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 592. Kemarin, dua murid dari lembah api berkobar telah melakukan pengepungan kepada Feng Rui dan Qian Xinyu. Mereka sama sekali tidak takut kepada pria bernama Mu Yun. Bahkan mereka berdua ini sudah memiliki pikiran untuk bisa bersenang-senang bersama mereka. Namun, semua niatan itu segera dihentikan oleh keberadaan Mu Yun. Bahkan pria bernama Yandang dan mudah dihabisi oleh Hidaurang, bahkan membuat Yang Nang ketakutan. Namun kemanapun dia pergi, semua itu sia-sia saja. Mu Yun memintanya untuk memberitahu ketua lembah api berkobar untuk tidak berurusan dengan dirinya. Hidaurang dengan mudah mematahkan tangannya dan menghapus kultivasi miliknya. Sementara Mu Yun kembali memberikan perlawanan kepada jiwa peri emas. Namun di saat dia menggunakan prestasi miliknya, ternyata peri emas mengenali hal itu. Dan begini dia pun menyerah dan memilih untuk diserap oleh Mu Yun. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Perkembangan kekuatan Mu Yun setelah luar biasa, bahkan membuat semua orang terkejut. Melihat Feng Rui yang dekat dengan Mu Yun membuat Chu Yunju cemburu dan dia segera memeluknya sambil menyingkirkan gadis itu. Terlebih lagi dia tidak ingin wanita murahan itu menyentuh Mu Yun. Feng Rui merasa Chu Yunju sedikit salah paham, padahal dia sendiri yang mengatakan kalau jiwa ketua mereka sedang terluka. Chu Yunju membenarkan hal itu, namun bukan berarti dia bisa menyentuh tubuh Mu Yun. Sebenarnya dia agak malu melakukan hal tersebut, tapi dia tetap memberanikan diri agar tidak ada yang menyentuh Mu Yun. Sementara Mu Yun menghentikan perkataannya sambil memberitahu kalau dia sudah mengetahui rahasia dari runtuhan peri emas. Begitu pula dengan lokasi seluruh 18 token peri emas. Mu Yun memberikan lokasi itu kepada mereka, dan begini mereka berlima akan pergi ke posisi masing-masing demi bisa mengumpulkan token peri emas. Sementara Mu Yun bersama Chu Yunju akan pergi ke prestasi peri emas. Perjalanan mulai dilakukan, di mana di sana juga ada Qian Suyu. Mu Yun memintanya untuk maju dan berbicara langsung kepadanya, yang ternyata dia itu yang berterima kasih atas bantuan Mu Yun sebelumnya. Sebenarnya ia bukan pergi untuk mencari prestasi peri emas, bahkan juga tidak mengincarnya, karena dia itu hanya ingin balas budi saja. Hal itu justru membuat Chu Yunju menjadi waspada. Jadi dia itu menanyakan balas budi apa yang dimaksud olehnya. Xian Qinyu memberitahu kalau ia mengetahui di mana lokasi harta karun peri emas. Jadi dia yakin Mu Yun pasti tertarik. Alhasil mereka pun pergi ke sana. 刚才是想报答穆师兄，还是想一起去寻找金仙杯？你想干嘛？我想穆师兄应该有些。 Aliansi obat yang tidak memiliki kekuatan yang begitu besar hanya ikut ke sekte lain demi mengumpulkan sisa-sisa harta saja. Namun karena itu jugalah mereka berhasil mendapatkan banyak informasi. Di dalam tempat itu, selain ada prestasi peri emas dan token peri emas, ada juga lokasi rahasia, yakni warisan peri emas dan harta karun peri emas. Ia pikir Mu Yun telah mendapatkan warisan peri emas, jadi formasi yang ada di depan mungkin hanya bisa dihancurkan olehnya saja. Mu Yun paham, jadi perlahan dia pun mulai menggunakan kekuatan dari peri emas. Benar saja, dengan kekuatan itu, pelindung itu dengan mudah Mu Yun lewati, yang sepertinya tempat ini memang diciptakan oleh peri emas. Chu Yunju sebenarnya hendak ikut, tapi Mu Yun tahu mereka tidak akan dapat ikut bersamanya. Jadi dia meminta mereka untuk tetap di sana saja.
Muyun teruslah masuk ke dalam gua, tapi dia menyadari kalau tempat ini mengandung kekuatan peri yang luar biasa. Akan tetapi dia segera dikejutkan oleh munculnya anjing pembelah langit, hewan peri tingkat peri emas. Tapi Muyun bingung mengapa kekuatannya malah berada di tingkat peri langit saja. Serigala ini awalnya terus meraung ke hadapan Muyun, tapi di saat ia memintanya untuk berhenti, serigala ini pun berhenti dan malah tunduk ke hadapannya. Karena sepertinya dia memahami perkataan Muyun. Selain itu, ia juga tahu kalau serigala ini terus menunggu kedatangan tuannya. Alasan mengapa serigala ini bisa jinak karena merasakan jiwa peri emas yang ada pada diri Muyun. Jadi dia sudah menganggapnya sebagai tuan. Muyun teruslah maju dan segera mengambil sebuah gelang penyimpanan yang ada di sana. Itu merupakan gelang ruang tingkat peri emas. Ada nama Jia di sana yang ternyata merupakan nama dari serigala itu. Alhasil, serigala ini pun berubah menjadi serigala pada umumnya. Muyun yakin ada sesuatu yang dia inginkan di dalam gelang itu. Jadi karena itulah Muyun segera masuk ke dalam untuk bisa mencari apa yang Jia inginkan. Ternyata di dalam gelang itu terdapat banyak harta tingkat tinggi. Bahkan seluruh aliansi langit 3 kutub tidak akan dapat menandinginya. Muyun membuka sebuah kotak yang berisikan pil energi manusia kelas tertinggi. Bahkan di sana terdapat lebih dari 10 triliun butir pil. Selain itu, di sini juga ada sebuah kotak emas yang mana Muyun hendak mencoba membukanya. Namun ia sangatlah sulit. Bahkan itu membuat jiwa Muyun sempat keluar dari tubuhnya. Ia akhirnya sadar kalau kotak emas yang di dalam sana merupakan barang yang diinginkan oleh Jia. Serigala itu membenarkan hal tersebut. Namun kotak emas ini telah tersegel, jadi dia masihlah belum bisa untuk membukanya. Tapi Muyun berjanji di saat kekuatannya telah mengalami peningkatan, maka dia pasti akan membantu serigala ini dalam membuka kotak tersebut. Jia percaya kepadanya. Berhubung urusan di sana sudahlah selesai, jadi Muyun bersama Jia akan meninggalkan tempat ini. Di sisi luar, setelah formasi itu menghilang, ada 2 pria yang menggoda mereka. Di mana ini seketika saja membuat kedua gadis itu waspada. Karena bagaimanapun, kedua pria ini teruslah memberikan godaan manja agar mereka mau bermain-main bersama mereka. Pria bernama Yan Shao sampai beliuran melihat tubuh indah dari kedua gadis itu. Chiyunju meminta mereka berhati-hati karena dia adalah anggota aliansi langit 3 kutub yang bisa saja menghukum mereka. Tapi pria bernama Yan Qin ini tidaklah takut dan tidaklah terlalu peduli. Sebab jika mereka menangkapnya dan menghilangkan seluruh bukti, maka tidak akan ada yang tahu perbuatan mereka. Tidak yang membuang waktu lagi, kedua pria ini ingin segera mencicipi mereka. Qian Xiao meminta berhati-hati karena Muyun pasti akan menghabisi mereka. Tapi Yan Shao malah mentertawakan nama Muyun karena dia pasti akan langsung mati di tangan mereka. Hingga pada akhirnya Muyun datang bersama dengan Jia. Dalam satu kali serangan saja, mereka pun dibuat terpental oleh Muyun. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya malah bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau Ye Ruxing saatlah terkejut dengan kehadiran Chu Yunju di samping Muyun. Ini tentu saja membuatnya penasaran sebenarnya Chu Yunju itu memiliki identitas apa. Selain mereka, di sini Muyun juga kedatangan teman-temannya, yakni Jianglang dan Ye Ruxing, di mana Ye Ruxing meminta Muyun berhati-hati. Pasalnya, Ye Ruxing ini merupakan orang yang tak biasa. Mendengar hal itu malah membuatnya kesal karena dia tahu apa yang Ye Ruxing maksud. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.